pagi anak-anak. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan lingkaran. Nah, pada materi ini kita akan mencari bagaimana menentukan persamaan lingkaran. Dan jika diketahui persamaannya, gimana cara menentukan pusat dan jari-jarinya. Baiklah, bagaimana cara menentukannya? Langsung saja kita bahas. Kali ini kita membahas pelajaran matematika minat ya, dengan topik persamaan lingkaran. Nah, pertama kita cari tahu dulu definisi dari lingkaran itu apa. Di sini saya udah tuliskan, yaitu himpunan beberapa titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Nah, ini dia ada sebuah lingkaran. Nah, himpunan titik-titiknya itu yang mana? Yaitu di sini, himpunan dari beberapa titik katanya yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Nah, titik tertentunya itu berada di tengah-tengah lingkaran atau disebut juga dengan pusat lingkaran. Kita beri nama P. Nah, jadi dari titik ini ke pusat lingkaran dengan titik ini ke pusat lingkaran itu jaraknya sama, atau dari titik ini kita ambil ke pusat lingkaran itu jarak yang sama. Artinya setiap titik-titik yang ada di lingkaran ini jaraknya sama dengan pusat lingkarannya, yaitu titik ini, titik tertentunya. Itulah dia tadi definisi dari lingkaran. Nah, jarak dari titik pusat ke titik lingkaran ini itu disebut juga dengan R atau jari-jari lingkaran. Nah, di sini sesuai dengan rumus judul dari materinya persamaan lingkaran, maka kita tugasnya yaitu menentukan sebuah persamaan lingkaran. Ini maka gimana cara mencarinya? Ini kita akan bahas. Kita misalkan ada dua buah titik, yaitu titik A yaitu x1, y1 dan titik B x2, y2. Nah, kita mau mencari jarak kedua titik ini, titik A dengan titik B, jarak AB, yaitu ingat materi SMP ya, jarak antara dua titik. Rumusnya yaitu akar delta x kuadrat dijumlahkan dengan delta y kuadrat, atau bisa kita tulis x2 dikurang x1 dikuadratkan ditambah y2 dikurang y1 dikuadratkan. Ingat ya, ini rumusnya. Nah, hubungannya dengan lingkaran apa untuk menentukan persamaannya? Kita misalkan titik ini x, y ya, dan titik P ini A, B. Kan titik koordinat itu kan ada dua titik, x dengan y. Nah, kalau pusat kita beri nama A, B. Cara menentukannya gimana? Nah, dari jarak P ini ke titik lingkaran ini itu kan dia disebut dengan R. Berarti kita mencari persamaan jari-jarinya, maka R sama dengan, nah kita menggunakan konsep dasar ini, jarak dua titik. Oke, nah akar dari x2 ini titik lingkarannya yang ini, berarti x dikurang dengan yang ini titik pusatnya, ini kan x dengan y. Oke, berarti x dikurang a dikuadratkan ditambah y dikurang b dikuadratkan. Oke, nah dapatlah dia rumus dari r-nya yang ini, kan sama dengan ini, maka kita simpulkan x1 y1 ini pada lingkaran itu pusatnya. Nah, kita mau menghilangkan akarnya, berarti kedua ruas dikuadratkan, maka r kuadrat sama dengan x dikurang a dikuadratkan ditambah y dikurang b dikuadratkan dengan pusat A, B. Oke. Nah, inilah dia persamaan lingkaran untuk pusat A, B. Nah, bagaimana dengan pusat 0,0? Nah, tinggal kita gunakan rumus yang ini aja, persamaan yang awal. Ini kan dia tadi pusatnya kan, kita ganti dengan 0, berarti r kuadrat sama dengan x kurang a nya berarti 0 ya, x kurang 0 dikuadratkan ditambah dengan y dikurang 0 dikuadratkan, maka dapat r kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Itu kan x kurang 0 x dikuadratkan x kuadrat, y kurang 0 y dikuadratkan y kuadrat. Nah, berarti untuk pusat 0,0 persamaan lingkarannya yaitu
R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka dapatlah kita persamaan lingkaran dengan pusat A, B yang ini dan untuk pusat 0,0 yang ini. Paham ya? Langsung saja kita masuk ke contoh untuk menerapkan persamaan lingkaran yang sudah kita peroleh tadi ya. Ini di sini misalkan ada sebuah contoh, tulislah persamaan lingkaran jika yang pertama pusatnya 1,2, jari-jari 4, dan yang kedua di pusat min 3,1, R-nya 5 dan 0,0 R-nya 4. Nah, langsung aja kita kerjakan. Yang pertama yaitu katanya pusat 1,2 dengan jari-jari sama dengan 4. Berarti ini kita gunakan persamaan yang mana? Pusat apa? Ini pusatnya 1,2, berarti yang ini ya, pusat A, B. Maka kita gunakan persamaan yang pertama. Kita tulis R kuadrat sama dengan X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Oke, langsung aja. R-nya itu berapa? 4. Kita ganti 4 pangkat 2 sama dengan X dikurang A-nya berapa? 1 ya. Dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan. Oke, 4 pangkat 2, 16 sama dengan X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan. Udah, kita udah dapat persamaannya. Maka atau ini bisa kita balik ya, yang ini di ruas kiri jadinya, berarti X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kurang 2 dikuadratkan sama dengan 16. Maka dapatlah kita persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan R-nya 4, yaitu ini. Nah, yang kedua bagian B, yaitu pusatnya min 3,1 dengan jari-jarinya 5. Berarti kita masih gunakan persamaan yang pertama ya, karena pusatnya dia masih di A, B. Langsung aja kita buat. Kita mulai dari sini ya, ruas kiri ya, supaya tidak usah dibalik lagi. Berarti X dikurang min 3, berarti tambah 3 ditambah Y kurang 1 sama dengan 5 kuadrat, atau X tambah 3 ditambah Y kurang 1 sama dengan 25. Gampang kan? Makin kesini jalannya bisa kita makin persingkat ya. Oke, kita masuk yang C dengan pusat 0,0 dan R-nya 4. Nah, ini berarti kita gunakan persamaan yang kedua ya, dengan pusatnya 0,0. Nah, ini kita bisa langsung masukkan aja, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R-nya 4 kuadrat sama dengan kan 0. Kita tulis ulang ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, atau kita balik, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 pangkat 2, 16. Udah, ini dapat persamaannya. Maka persamaan lingkaran untuk pusat 0,0 dan jari-jarinya 4 ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Gampang kan? Paham ya? Yang terakhir kita masuk ke contoh yang kedua. Kalau tadi menentukan persamaan lingkaran, nah yang kedua ini dia udah ada persamaan lingkarannya, kita disuruh menentukan pusat dengan jari-jarinya. Caranya gimana? Kita langsung masuk. Ini contohnya, tentukanlah pusat dan jari-jari setiap lingkaran berikut. Yang A, X kurang 1 dikuadratkan ditambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 9. Yang B, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Dan C, X tambah 3 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 17. Nah, kita masuk yang A. Kita masuk yang A, X dikurang 1 dikuadratkan ditambah
Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, yang pertama kita harus paham dulu bentuknya. Ini dia, yang A ini bentuk persamaan di pusat A, B atau 0,0. Oke, nah kalau ini kira-kira dia bentuk yang mana? Yang ini ya, persamaan yang pertama ya, yang A, B. Nah, kalau kita tulis ulang rumusnya, kita balik aja ya, supaya nggak bingung. X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke, nah berarti yang ini dia A, yang ini B, ya kan? Nah berarti kita tentukan A itu sama dengan berapa? 1 ya, kan dia dikurang A, ini kurang 1, berarti ini nilai A nya, maka dapat positif 1. Yang ini B nya positif 2. Nah ingat, ini dia persamaan awalnya dia dikurang ya, berarti nilai B nya ini kita peroleh negatif 2, sehingga dia dapat nanti operasinya jadi tambah ya, dikurang negatif 2 maka menjadi tambah 2. Paham ya? Nah ini R nya, R kuadrat sama dengan 9. Nah maka R nya sama dengan 3. Udah, kita dapat pusatnya yaitu 1, min 2 dengan jari-jari sama dengan 3. Nah kita masuk yang B. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Nah kenali bentuknya dulu, persamaannya, kira-kira ini pusat yang mana? Yang ini ya, yang kedua ya, pusat 0,0. Berarti kita dapat pusatnya, udah langsung dapat 0,0. Ini dia masih R kuadrat ya, berarti kita cari R kuadrat sama dengan 36. Maka R sama dengan akar 36 berapa? 6. Udah dapat kita pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 6. Oke, yang terakhir X ditambah 3 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 17. Ini sama ya dengan yang ini kan, yang A. Berarti kita gunakan persamaan ini, kita tentukan langsung A nya. Ingat ini positif, berarti A nya min 3, B nya 2, R nya sama dengan akar 17. Tetap ya, karena akar 17 nggak ada kan, hasilnya nggak bulat maksudnya. Nah maka kita dapat pusatnya min 3,2 dengan jari-jari sama dengan akar 17. Gampang kan? Sebentar aja kita bisa mengerjakannya. Oke, sekian sampai di sini pembahasan kita tentang persamaan lingkaran. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya, dan saya yakin pasti paham lah ya. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan tentang materi persamaan lingkaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.